Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh duduk mas? Boleh. Monggo. Mohon maaf sebelumnya mas. Jadi kedatangan saya ke sini mau itu ada tugas dari kampus tentang mengenai sebuah pertanyaan yaitu eh, ada beberapa ulama menjelaskan mengenai bunga bank. Namun sekarang banyak negara Muslim mengizinkan bank yang berbasis bunga bank rendah. Gimana pendapat mas-mas seperti itu ya? Saya mohon jawabannya. Jadi kalau menurut saya ya, eh, penggunaan bunga rendah itu boleh, Iya. tetapi ada beberapa alasan tertentu. Jadi yang pertama, kebutuhan ekonomi, karena banyak negara Muslim yang bergantung pada sistem keuangan global yang didominasi oleh perbankan konvensional. Jadi kalau misalnya mereka tiba-tiba tidak menggunakan bunga tersebut, takutnya ekonomi mereka jadi anjlok. Nah, yang kedua, tingkat penerapan syariah. Ya mungkin banyak negara-negara Muslim, tetapi tidak banyak juga yang menerapkan hukum-hukum syariat. Jadi ada juga beberapa negara yang memisahkan antara hukum syariat dengan hukum pemerintahan negara. Oh berarti boleh mas kalau bank menggunakan bunga rendah. Berarti menurut mas boleh berarti. Ya menurut saya boleh. Kalau menurut masnya? Kalau menurut saya sendiri itu tetap nggak boleh mas. Karena yang namanya bunga bank itu kan riba. Jadi meskipun berapapun bunga banknya itu, misal 1%, 0,5% itu tetap haram mas. Iya. Ya contohnya seperti daging babi. Nah, iya. Nah sampean itu makan daging babi meskipun secuil saja itu tetap haram mas. Oh ya berarti juga seperti apa ya minuman khamar. Walaupun betul. kita minum setetes pasti tetap hukumnya haram. haram. Berarti. Terus mas? Kan tapi beberapa ulama itu ada loh yang membolehkan bunga bank rendah buat negaranya. Itu gimana? Ya, nah sekarang tuh ada beberapa bank nih yang udah bikin konsep bank syariah. Oh iya. Jadi itu udah nggak ada riba. Bunganya itu 0% mas. Ya. Itu solusi buat yang nggak mau nabung di bank tapi terkena bunganya, gitu mas. Tapi ada ya guru saya bilang ya kalau bank yang berbasis syariah itu pasti ada juga ribanya. Terus gimana menurut mas ya mengenai hal tersebut? Nah jadi konsep bank syariah yang masih ada riba itu sebenarnya masih terpengaruh sama sistem bank konvensional mas. Dan juga beberapa banknya itu masih belum paham mengenai sistematis yang terdapat pada bank syariah, karena dalam bank syariah tersendiri itu terdapat akad-akadnya sendiri, yaitu seperti mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah gitu mas. Oh berarti boleh nggak ada riba di sana? Iya, nggak ada riba, yang ada ribanya itu masih ikut bank konvensional. Iya ya, aku juga dulu pernah dengar guruku jelaskan tentang suatu kaidah fikih yang berbunyi wa ma ada ilal haram fahuwa haram, yang artinya itu apapun perbuatannya yang ada unsur haramnya maka itu haram. Benar Berarti sekali tuh mas. setiap hukum asalnya haram berarti tetap haram ya mas? Iya. Oh, begitu. Berarti kesimpulannya mas gimana? Semua hal yang hukum awalnya haram itu tetap haram, nggak bisa berubah jadi mubah atau halal. Tergantung dari situasinya juga. Kalau masalah riba ini tetap haram mas, gitu. Oh makasih mas. Tapi
masih ada satu pertanyaan mas. Apa tuh, Mas? Ntar saya ambil dulu. Soalnya ada kertas dari kampus. Lupa sih mas. Itu apakah ijma tentang larangan bunga bank dapat berubah dengan adanya bank konvensional dengan bunga rendah? Menurut mas gimana ya? Kalau masalah kayak tentang ijma gitu kita kurang tahu mas. Oh, kayaknya pertanyaan susah ini mas. Iya, Mas. Iya. Itu kan pendapat para ulama. Iya. Gimana mas? Oh, kalian lagi ngomongin ijma ya? Oh iya mbak. Kebetulan Iya. nih, saya tahu. Ya silakan duduk pak. Numpang nimbrung ya. Boleh, Iya. boleh. Jadi ijma itu adalah salah satu sumber hukum dalam Islam yang bersifatnya tetap dan umumnya tidak dapat berubah kecuali jika ada perkembangan besar atau perubahan situasi yang sangat signifikan yang membuat kesepakatan itu harus ditinjau kembali. Gitu. Nah, terus untuk yang bunga bank itu bagaimana, Mbak, dalam ijma'nya? Kalau larangan bank, mayoritas ulama itu dalam ijma sepakat bahwa bunga bank itu riba adalah haram karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam Al-Quran dan hadis. Nah, tapi ada konteks perkembangan ekonomi modern nih, termasuk hadirnya bank dengan bunga rendah atau sistem ekonomi yang berubah. Ada ulama juga yang mengkaji ulang konsep bunga dalam bank konvensional dan membedakan antara riba dan yang dilarang dalam Islam dan bunga yang diterapkan oleh bank modern. Nah, mayoritas ulama itu juga berpendapat bahwa bunga itu termasuk riba, berapapun itu kadarnya. Dalam hukum sudah juga jelas dari Al-Quran dan Sunnah, terutama dalam hal yang sangat penting seperti riba, dianggap tetap dan tidak dapat berubah. Ijma ulama tentang haramnya riba sudah mapan selama berabad-abad dan tidak tergantung pada kondisi ekonomi modern seperti bunga bank rendah. Karena ini dasar dari hukum larangan riba bukanlah besaran bunga, tetapi esensinya yang menyalahi prinsip keadilan dalam muamalah Islam. Nah, jadi itu aja sih yang saya ketahui tentang riba dan perbankan riba. Berarti nggak bisa ya mbak dirubah? Oh, nggak bisa dong mas, kecuali ada perubahan besar yang sangat signifikan yang mengharuskan perkembangan itu ditinjau kembali. Jadi gitu. Berarti gitu ya mas tentang ijma. Iya, Mas. Yang Jika ada yang Mbaknya belum paham, tadi. ya. Ya, makasih ya mbak. Iya. Mas, Iya, Ya, sama-sama. mungkin sama-sama. itu pertanyaan dari saya. Semoga itu bisa mendapatkan pengetahuan baru bagi saya. Makasih banyak kepada Mas sama mbaknya. Iya, sama-sama. Mungkin itu. Sama-sama. Makasih mas ya. Ya, mari. Saya duluan ya mas. Ya. Menurut pandangan saya, kesimpulan yang saya dapat tentang apakah ijma tentang larangan bunga bank dapat berubah dengan adanya bank konvensional dengan bunga rendah, terdapat beberapa aspek, yakni secara garis besar, ijma ulama menyatakan bahwa semua bentuk bunga termasuk riba yang dilarang dalam Islam. Namun, beberapa ulama memandang ruang untuk mengkaji ulang konsep bunga dalam sistem perbankan modern. Adanya bank dengan bunga rendah belum cukup untuk merubah ijma, melainkan memerlukan kajian komprehensif terhadap konsep bunga, manfaat, dan dinamika ekonomi modern. Perubahan ijma membutuhkan proses ijtihad ulama secara mendalam dan konsensus baru yang mempertimbangkan berbagai faktor. Kebijakan negara kadang lebih pragmatis agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi, meski belum sejalan dengan ijma ulama. Upaya terus dikembangkan untuk membangun perbankan syariah sebagai sistem sesuai syariat. Oleh karena itu, saya simpulkan bahwa ijma larangan bunga belum dapat diubah semata-mata oleh adanya bank konvensional dengan bunga rendah, meski ruang ijtihad masih terbuka untuk pengkajian lebih lanjut. Oh wow!